Indonesia tergantung sama para hakim. Saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Setelah 18 tahun, para hakim akhirnya dijanjikan kenaikan gaji. Tak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo Subianto menyanggupi kenaikan sampai 280% untuk hakim paling junior. Dengan alasan menilai keberhasilan suatu negara salah satunya dari faktor sistem hukumnya, Presiden siap tingkatkan kesejahteraan hakim. Kata Presiden, benteng terakhir keadilan ini tidak boleh disogok ataupun dibeli. Namun, cukupkah menjadikan kemakmuran hakim sebagai resep utama memberantas korupsi? Dan bisakah kesejahteraan menjamin keadilan? Saya, Cindy Permadi, inilah ulasan Istana. Presiden Prabowo Subianto membantah jika disebut memanjakan hakim dengan kenaikan gaji ini. Menurutnya, justru daripada uang negara dicuri koruptor, lebih baik digunakan untuk menambah upah hakim seluruh Indonesia. Presiden janji semua hakim bakal merasakan peningkatan gaji yang signifikan dan realisasinya diawasi langsung. Ia pastikan Indonesia punya anggaran yang cukup. Rakyat Indonesia tergantung sama para hakim. Dan saya sebagai mandataris saya sadar itu, dan karena itu saya perintahkan menteri-menteri saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Mahkamah Agung pun menyambut baik janji Presiden ini. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan bisa jadi amunisi dalam perbaikan sistem hukum yang menjamin keadilan. Juru bicara MA, Yanto, memastikan kabar baik ini bakal diiringi dengan peningkatan kualitas hakim secara individu maupun institusi. Meski realisasinya masih dinanti, namun Mahkamah Agung tetap mengingatkan para hakim untuk tidak bergaya hidup berlebihan alias hedon. Menyambut dengan baik dan memberikan apresiasi atas perhatian kepala negara, ya, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo, ya, dalam pengukuhan hakim kemarin, ya, bahwa untuk menaikkan gaji hakim, ya, kenaikan gaji hakim ini merupakan respon atas tidak adanya kenaikan gaji hakim selama 18 tahun, dan mengingatkan kepada para hakim seluruh Indonesia untuk menghindari hidup hedon, ya, hidup yang berlebihan, hidup yang bermewah-mewah. Mantan Hakim Konstitusi Aswanto tak menampik apabila kesejahteraan hakim bisa menekan angka suap. Namun ia bilang, kalau sebenarnya gaji hakim sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan aparatur sipil negara lain. Selain itu, ia mengatakan kinerja peradilan punya persoalan lain di samping gaji, yakni integritas. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat perbandingan penghasilan ASN yang PNS hakim dan PNS lainnya, menurut saya hakim sudah termasuk yang tinggi gitu. Nanti malah kalau hakimnya tinggi sekali gajinya, lalu kemudian ASN yang lain seperti di Pemda, itu malah jadi satu problem lagi menurut saya. Gaji hakim yang baru dilahirkan oleh kampus. Nah, sehingga menurut saya ya tidak hanya soal gaji yang jadi problem sebenarnya. Banyak hal yang harus dibenahi, terutama soal integritas tadi. Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mohtar menilai kebijakan ini tak akan efektif apabila dijadikan resep tunggal untuk memberantas korupsi peradilan.
Menurut Zainal, perlu obat penawar lain untuk menyembuhkan penyakit di meja hijau, yaitu pengawasan. Nah, makanya kalau kita sebenarnya begini, di level atas sudah dinaikkan juga gajinya di Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi sebenarnya sudah ada kenaikan gaji itu dan saya kira lumayan signifikan. Ya. Cuman kan begini, ketika kita naikkan gaji sebagai sebuah resep tunggal, tidak kita sertai dengan resep-resep lainnya, termasuk misalnya yang dibicarakan Bu Sukma tadi soal menaikkan pengawasan. Menurut saya kita sedang membiarkan hakim menerima gaji ganda. Gaji halalnya besar, gaji tidak halalnya juga besar akhirnya. Jangan sampai itu terjadi. Itu menurut saya kebodohan kalau kita lakukan. Wakil Ketua Komisi Yudisial, Sukma Violeta pun sepakat. Kenaikan gaji hanya bisa menekan angka korupsi yang disebabkan oleh kebutuhan. Yang jadi masalah, dalam kasus pencurian uang negara, hakim ditawari suap yang bisa bernilai hingga ratusan kali lipat dari upahnya. Sehingga tak hanya soal gaji. Namun PR lain yang harus disoroti adalah sistem promosi berdasarkan meritokrasi dan integritas hakim itu sendiri. KY pun berharap bisa dilibatkan dalam pemeriksaan integritas hakim pada tahap promosi. Ya, harus merit system, tapi merit system itu sebenarnya lebih ke arah integritasnya, ya, aspek integritas. Sebab secara umum kompetensi para hakim itu kurang lebih sama. Tentu ada yang lebih pintar, ada yang kurang. Tetapi aspek integritas itu adalah hal yang saat ini sangat krusial. Nah, sehingga kami berharap ke depan promosi hakim itu sangat dilihat aspek integritasnya, sehingga cek integritas itu sangat penting dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan kami Komisi Yudisial sangat ingin untuk bisa membantu Mahkamah Agung melakukan cek integritas bagi para hakim yang terkait dengan promosi hakim. Untuk mencegah kecemburuan, tak hanya hakim, tapi kenaikan honor bagi aparatur lain pun tengah diupayakan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihzam Mahendra meminta ASN bersabar. Ia pastikan pemerintah memperhatikan semua aparaturnya. 80%. Ya baguslah kalau hakim dinaikkan, dan beliau mengatakan ya ini akan disusul oleh kenaikan aparatur pemerintah yang lain. Jadi yang pertama-tama beliau concern kepada para hakim, dan nanti juga para pegawai negeri sipil, ASN yang lain juga akan mengalami peningkatan gajinya. Jadi sabar aja dulu ya. Sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan, hakim sepatutnya berdiri teguh di tengah godaan, memutus perkara demi kemanusiaan tanpa intervensi kepentingan. Bertambahnya kesejahteraan hakim wajib diiringi dengan rangkaian putusan yang berpihak kepada kebenaran. Jangan sampai publik bertanya-tanya, berapa harga keadilan? Cindy Permadi, Sabta Yoga, Kompas TV, Jakarta.